Saya Indrivena Simbolon dari program studi Manajemen 23A. Kali ini saya akan membahas materi tentang pengaruh pajak dan subsidi pada keseimbangan pasar. Menarik bukan? Yuk kita simak. Yang pertama, kita akan membahas pengaruh pajak terhadap keseimbangan pasar. Adanya pajak yang dikenakan pemerintah atas penjualan suatu barang akan menyebabkan produsen menaikkan harga jual barang tersebut sebesar tarif pajak per unit atau T, sehingga fungsi penawarannya akan berubah yang pada akhirnya keseimbangan pasar akan berubah pula. Fungsi penawaran setelah pajak menjadi PS sama dengan F dikali Q ditambah T, QS sama dengan F dikali P dikurang T. Pengaruh pajak terhadap keseimbangan pasar dapat kita lihat seperti di samping. Keseimbangan sebelum pajak yaitu PD sama dengan PS, sedangkan keseimbangan setelah pajak PD sama dengan PS ditambah tax. Dapat kita lihat kurvanya. Lalu kita akan masuk ke contoh soalnya. Fungsi permintaan suatu produk ditunjukkan oleh P sama dengan 15 dikurang Q dan fungsi penawaran P sama dengan 0,5 Q ditambah 3. Terhadap produk ini pemerintah mengenakan pajak sebesar Rp3 per unit. Yang ditanyakan, berapa harga dan jumlah keseimbangan pasar sebelum dan sesudah kena pajak? Kedua, berapa besar pajak per unit yang ditanggung oleh konsumen? Ketiga, berapa besar pajak per unit yang ditanggung oleh produsen? Keempat, berapa besar penerimaan pajak total oleh pemerintah? Lalu, saya akan jelaskan penyelesaiannya. Yang pertama, keseimbangan pasar sebelum terkena pajak. PD sama dengan PS, 15 dikurang Q sama dengan 0,5 Q ditambah 3, 15 dikurang 3 sama dengan 0,5 Q ditambah Q, Q sama dengan 8, dengan P sama dengan 7, titik keseimbangannya 8 dan 7. Sedangkan keseimbangan pasar setelah pajak, fungsi penawaran setelah pajak yaitu P sama dengan 0,5 Q ditambah 3 ditambah 3, P sama dengan 0,5 Q ditambah 6. Sehingga keseimbangan pasar setelah pajak PD sama dengan PST. Keseimbangan pasar setelah pajak 15 dikurang Q sama dengan 0,5 Q ditambah 6, 15 dikurang 6 sama dengan 0,5 Q ditambah Q, Q sama dengan 6 dan P sama dengan 9, sehingga titik keseimbangan setelah pajak yaitu 6 dan 9. Yang kedua, besaran pajak per unit yang ditanggung konsumen sebesar selisih harga keseimbangan setelah pajak dengan harga keseimbangan sebelum pajak, yaitu 9 dikurang 7 sama dengan 2 per unit. Yang ketiga, besaran pajak per unit yang ditanggung produsen sebesar selisih tarif pajak per unit yang dikenakan dengan besar pajak per unit yang ditanggung konsumen, yaitu 3 dikurang 2 sama dengan 1 per unit. Dan yang keempat, besaran penerima pajak total oleh pemerintah adalah perkalian tarif pajak per unit dengan jumlah keseimbangan setelah pajak yaitu 3 dikali 6 sama dengan 18. Yang kedua, kita akan membahas materi pengaruh subsidi dengan keseimbangan pasar. Adanya subsidi yang diberikan pemerintah atas penjualan suatu barang akan menyebabkan produsen menurunkan harga jual barang tersebut sebesar subsidi per unit atau S. Sehingga fungsi penawarannya akan berubah yang pada akhirnya keseimbangan pasar akan berubah pula. Fungsi penawaran setelah subsidi menjadi PS sama dengan F dikali Q dikurang S, QS sama dengan F dikali P plus S. Kita lihat kurvanya di samping. Keseimbangan sebelum subsidi PD sama dengan PS, keseimbangan setelah subsidi PD sama dengan PS dikurang TR. Nah, cukup mudah bukan memahaminya? Semoga apa yang saya sampaikan dapat dimengerti. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa klik tombol like and subscribe. And see you on the next video.